Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi 16 korban meninggal kecelakaan bus Cahaya Trans di Eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah diidentifikasi. Jenazah korban menunggu dijemput keluarga di Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi. Tim Disaster Victim Identification Bitdokes Polda Jawa Tengah telah selesai mengidentifikasi 16 jenazah korban kecelakaan bus maut PO Trans Cahaya. Satu persatu keluarga korban datang ke RSUP Karyadi untuk mengambil jenazah korban dan dibawa ke rumah duka. Dari 16 jenazah, satu diantaranya di Rumah Sakit Adiatama Tugu Semarang. Pengambilan jenazah korban pun ditargetkan rampung hari ini. Tadi sudah saya informasi lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi. Target hari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah duka semua. Keluarga sudah ada di sini semua atau gimana? Keluarga ada yang masih proses perjalanan juga dan secara umum sudah pada di sini. Dari 16 korban, satu keluarga yang tewas dalam kecelakaan maut ini merupakan satu keluarga asal Sleman. Korban terdiri dari ibu atas nama Endah, 48 tahun, anaknya 19 tahun, Mutia Citra. Mereka berangkat dari Bogor ke Yogyakarta bertiga bersama sang ayah, namun sang ayah selamat dan mengalami luka-luka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemprov Jawa Tengah akan menanggung seluruh biaya perawatan korban kecelakaan bus. Biaya ambulans untuk antar jenazah hingga ke rumah duka juga ditanggung. BI untuk memastikan bahwa dari 33 penumpang, 16 kita pastikan meninggal. Yang 16 ini Pemprov telah menanggung semua terkait dengan pengangkutan, termasuk nanti identifikasi dan pengawalan sampai di rumah duka. Jadi masyarakat kita yang sudah diidentifikasi oleh DPI ini dipastikan nanti akan kita berikan ambulan, kita kawal sampai di rumah duka, itu satu. Kemudian yang kedua, termasuk mengidentifikasi yang jumlahnya hampir 11 orang yang dilakukan perawatan, Dinas Kesehatan kita turun tangan untuk membantu kegiatannya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Andre Aprianto di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam. Andre, apakah saat ini jenazah sudah seluruhnya diantar ke rumah duka? Selamat malam, Davi, dan juga memang benar, Davi, bahwa pasca penanganan kecelakaan yang terjadi di Simpang Susun Krapyak Tol Dalam Kota ABC Semarang, tim DVI Bitdokes Polda Jateng membuat atau membuka posko antemortem dan posko postmortem. Tapi pada siang hari tadi secara keseluruhan, ke-16 jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan selanjutnya pada menjelang beranjak menuju ke malam hari, ke-16 penumpang yang meninggal dunia sudah dijemput ataupun dibawa pihak keluarga masing-masing untuk menuju ke rumah duka masing-masing. Dari informasi yang kami dapatkan, jenazah terakhir atas nama Haryadin, warga Condet, Pasar Rebo, Jakarta Timur, merupakan jenazah terakhir yang berhasil diidentifikasi dan jenazah terakhir yang dijemput pihak keluarganya. Sementara dari korban-korban atau penumpang yang lainnya masih menjalani perawatan, diantaranya 8 penumpang yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Tugu Adiatma Semarang, dan juga ada 6 penumpang yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Columbia, serta ada 6 penumpang lain yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Elizabeth. Untuk sekarang saat ini, situasi di pemulasaran jenazah atau di kamar mayat RSUP Dr. Karyadi Semarang sudah ditutup. Berikut secara resmi posko antemortem juga ditutup pasca jenazah terakhir dijemput oleh pihak keluarga. Davi. Baik, apakah saat ini masih ada yang dirawat di RSUP Karyadi dan berapa orang pasien? Baik, Davi, untuk di Rumah Sakit
Karyadi Semarang sudah tidak ada pasien atau penumpang yang mengalami luka ringan ataupun mengalami luka-luka. Secara keseluruhan ada 17 pasien yang masih mengalami luka-luka atau luka ringan dirawat di 3 rumah sakit berbeda. Di antaranya di Rumah Sakit Columbia ada 6 penumpang, di Rumah Sakit Tugu Adiatma ada 8 penumpang atau korban. Sementara itu ada 3 sisa lainnya ada di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Sementara untuk sopir atas nama Gilang Faruk, warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat, sudah diamankan untuk menjalani proses lanjutan di Polrestabes Semarang. Davi. Baik, terima kasih Andrea Prianto melaporkan langsung dari RSUP Dr. Karyadi Semarang. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, salah satu penumpang selamat dalam kecelakaan maut bus yang terguling di simpang susun exit tol Krapyak, Kota Semarang mengungkapkan detik-detik terjadinya kecelakaan. Sutiadi selamat meski tubuhnya terlempar keluar bus dan mengalami luka di bagian wajah dan kakinya. Sebanyak 16 orang tewas dalam kecelakaan bus yang terguling di simpang susun exit tol Krapyak, Kota Semarang. Salah satu penumpang selamat dalam kecelakaan maut tersebut, Sutiadi, mengungkapkan detik-detik terjadinya kecelakaan. Sutiadi yang masih dirawat di RSUD Tugurejo mengaku masih ingat betul peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu. Sutiadi masih sadar dan selamat meski tubuhnya terlempar keluar bus dan mengalami luka di bagian wajah dan kakinya. Krapyak itu turun, tidak ada seolah tidak ada perlambatan, tidak ada perlambatan. Jadi kencang, ya katanya nggak ada. Kalau perasaan saya itu saya juga nggak tidur. Jadi tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada perlambatan itu kan, namanya nggak ada. Atau pas muter tikungan itu ini. Kecelakaan bus terjadi di simpang susun exit tol Krapyak, Kota Semarang. Dari total 34 penumpang, 16 penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara 18 lainnya selamat. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Polisi tahan sopir bus PO Cahaya Trans yang terbalik di simpang susun exit tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah yang tewaskan 16 orang. Bus dikemudikan oleh sopir cadangan. Polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut di simpang susun exit tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Kecelakaan tersebut menewaskan 16 penumpang dan 8 lainnya luka-luka. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengatakan berdasarkan pengecekan awal bus tersebut ternyata dikemudikan sopir cadangan. Sopir kini diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga melakukan tes urin terhadap sopir. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya. Menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Namun petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP RS Karyadi Semarang membuka posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.
Kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang ini terjadi di ruas simpang susun exit tol Krapia, Semarang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi pada pukul 00.30 dini hari saat bus yang berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta itu melaju kencang melintasi tikungan di ruas tol tersebut. Sebelum terbalik, bus tersebut menabrak pembatas jalan di lokasi kejadian. Akibatnya, 16 penumpang bus tewas dari total 34 penumpang yang diangkut oleh bus milik PO Cahaya ini. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban ke 3 rumah sakit, yaitu RSUP Dr. Karyadi, RS Columbia Asia, dan RS Tugu Semarang. Hingga kini petugas menyelidiki penyebab kecelakaan ini terjadi. Diduga sopir bus kehilangan kendali lantaran melaju di tikungan dengan kecepatan tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, 2 korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus di tol Semarang ruas Krapia asal Boyolali, Jawa Tengah dimakamkan dalam satu liang lahat Senin sore. 2 korban tersebut merupakan ayah dan anak. Isak tangis keluarga, saudara dan kerabat pecah saat 2 jenazah korban tiba di rumah duka di Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kedua jenazah korban atas nama Sugimo dan Anis Munandar. Ayah dan anak tersebut berangkat ke Jakarta bersama 3 saudara lainnya untuk menghadiri hajatan pada Jumat kemarin. Dari kelima korban kecelakaan, 4 orang meninggal dunia dan 1 terluka. Ayah dan anak serta 2 saudara dimakamkan di Mojosongo, Boyolali, dan Juwiring, Klaten. Di korban ini selain di desa kami Banyudono, warga Pak Jimo sama Anis Munandar, juga masih ada saudaranya yang tinggal di Metuk, Mojosongo. Itu juga meninggal. Ada juga yang 2 orang lagi tinggal di Klaten. Sugimo dan Anis Munandar dimakamkan di pemakaman desa setempat yang tidak jauh dari rumah duka. Keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut adalah 16 nama korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang melibatkan bus dari PO Cahaya Trans.